Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan masih semangat ya. Masih semangat untuk kuliahnya. Walaupun puasa, mudah-mudahan masih semangat, masih bisa fokus. Pada pertemuan ke-11 mata kuliah analisis resiko kesehatan lingkungan, topik yang akan kita bahas yaitu tentang efek samping obat. Apa saja sih efek samping obat dan kenapa sih efek samping obat ini menjadi perlu atau penting untuk diketahui? Oke. Jadi yang akan kita bahas itu tentang pengertiannya, lalu macam-macam dari efek samping obat, lalu faktor penyebab dari efek samping obat, dan upaya pencegahan dan penanganan dari efek samping obat yang ditimbulkan dari konsumsi obat. Nah, dari segi pengertian, efek samping obat itu dapat diartikan sebagai reaksi atau respon yang berbahaya atau respon yang tidak diinginkan terhadap suatu jenis obat yang timbul pada dosis biasa untuk tujuan profilaksis, diagnosis, atau pengobatan penyakit, atau untuk modifikasi fungsi fisiologi. Nah, jadi ada beberapa obat yang mungkin pada orang-orang tertentu atau orang-orang dengan kondisi tertentu yang justru menimbulkan efek samping atau dampak negatif dari konsumsi obat tersebut. Nah, bisa jadi mungkin bisa menyebabkan bagi orang yang terutama bagi orang yang ini ya dengan kondisi yang rentan seperti orang yang punya alergi atau orang yang punya penyakit bawaan. Nah, bisa jadi ada beberapa senyawa tertentu yang dalam obat itu bisa menyebabkan bangkitnya atau timbulnya alergi dan juga ini ya dan juga dapat memperburuk penyakit bawaan yang sudah ada. Nah, jadi makanya biasanya kalau misalnya kita berobat itu pasti ditanya apakah ada alergi tertentu dengan obat tertentu. Nah, itu biasanya ditanya terlebih dahulu sebelum diberikan, terutama pada ini ya pada obat-obat yang cenderung umumnya atau cenderung sering menimbulkan efek samping terhadap konsumennya atau yang memakannya. Nah, ini beberapa ini ya awal mula timbul reaksi. Jadi efek samping obat itu ada yang terjadi pada awal penggunaan. Nah, jadi baru sekali konsumsi langsung timbul langsung timbul efek sampingnya atau langsung menunjukkan adanya gejala efek samping. Lalu yang kedua ada pada saat penggunaan obat. Jadi misalnya dalam rentang misalnya konsumsi obatnya seminggu misalnya ya, rentang waktu seminggu. Nah, dalam pertengahan perjalanan itu dalam pertengahan mungkin sekitar baru 3 hari atau 4 hari kemudian setelah mengkonsumsi obat itu sudah menunjukkan atau sudah mulai muncul gejala adanya efek samping obat. Dan yang terakhir adalah setelah obatnya dihentikan atau setelah obatnya dikonsumsi baru menimbulkan atau baru menunjukkan gejala adanya efek samping obat. Nah, ada yang seperti itu. Nah, contohnya itu kalau yang setelah obatnya dihentikan itu contohnya gini ya, menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri atau pemutih. Nah, biasanya pada obat-obatan pemutih seperti itu biasanya nanti setelah bisa membuat kita tuh menjadi ketergantungan, jadi harus digunakan terus-menerus. Kalau tidak nanti akhirnya malah misalnya timbul jerawatan atau timbul kemerah-merahan pada kulitnya. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi justru efek samping dari obat yang digunakan itu baru muncul saat tidak dikonsumsi lagi obatnya, itu saat dihentikan penggunaan dari obat tersebut baru menunjukkan adanya gejala dari efek samping obat tadi. Nah, contohnya itu adalah reaksi alergi akut karena penisilin. Jadi ada beberapa orang yang alergi terhadap penisilin. Lalu yang kedua, hipoglikemia berat karena pemberian insulin. Apa itu hipoglikemia? Ada yang bisa jawab? Kadar gula dalam darahnya di bawah normal. Gula darah rendah, Bu. Apa? Coba diulangi lagi. Gula darah rendah.
Apa yang darah rendah? Maaf, saya baru pakai headset. Gula darah, Bu. Oke, gula darah Penyakitnya rendah. itu gula darah. Iya, oke. Lalu yang ketiga, osteoporosis karena pengobatan kortikosteroid jangka lama. Jadi ini ya bisa menyebabkan kerapuhan pada tulang. Lalu yang keempat, fokomelia pada anak karena ibunya menggunakan thalidomid pada masa awal kehamilan. Lalu yang terakhir adalah hipertensi karena penghentian pemberian klonidin. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari timbulnya efek samping obat. Nah, ini beberapa dampak negatif dari efek samping obat, yaitu yang pertama terjadinya kegagalan pengobatan. Nah, jadi yang seharusnya obat tersebut efektif untuk mengobati penyakit, nah justru malah menimbulkan kegagalan pengobatan. Terus yang kedua, timbulnya keluhan atau penyakit baru. Nah, contohnya kayak gini tadi ya, ada yang osteoporosis, ada hipoglikemia. Nah, ini merupakan contoh ini ya, malah menimbulkan penyakit baru atau penyakit lainnya efek dari penggunaan obat tertentu. Dan akhirnya adalah biaya menjadi meningkat dan penyakit juga semakin bertambah. Lalu yang terakhir adalah adanya efek psikologis. Ya, jadi secara ini ya, secara mental, secara kejiwaan juga bisa jadi ini ya, bisa malah bisa jadi takut untuk mengkonsumsi obat gitu. Ini ada beberapa pembagian dari efek samping obat. Yang pertama, efek samping obat yang dapat diperkirakan. Yang pertama berupa aksi farmakologik yang berlebihan, contohnya itu seperti hipotensi pada penerima antihipertensi dosis tinggi, lalu juga ada bradikardi pada penerima digoxin, lalu ada berupa hipoglikemia dan palpitasi. Terus yang kedua ada berupa respon karena penghentian obat. Contohnya itu seperti pecandu narkoba, lalu ada agitasi ekstrim, takikardi, delirium, konvulsi karena penghentian antidepresi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, efek samping yang bukan efek utama. Contohnya itu seperti mual, muntah, akibat iritasi lambung dari obat kortikosteroid, lalu ada analgetik, rifampicin. Nah, yang terakhir adalah rasa mengantuk dari antihistamin. Ini contoh-contoh efek samping obat yang dapat diperkirakan. Lalu yang kedua adalah efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan. Nah, contohnya itu seperti reaksi alergi. Nah, contoh dari reaksi gejalanya berupa demam, timbulnya ruam pada kulit, lalu trombositopenia, lalu ada anemia, hemolitika, lalu adanya asma. Terus yang kedua berupa reaksi karena faktor genetik. Nah, jadi pasien karena kekurangan enzim itu bisa menyebabkan anemia hemolitik. Lalu yang terakhir adalah reaksi idiosinkratik. Nah, ini contoh-contoh efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan. Nah, faktor penyebab dari ini ya timbulnya efek samping obat yang pertama berupa faktor bukan obat. Nah, jadi kalau yang faktor bukan obat ya itu ada yang dari intrinsik dari pasiennya dan ada dari ekstrinsik di luar pasien. Kalau intrinsik itu maksudnya dari ini ya, dari karakter pasiennya, jadi berdasarkan umurnya, entah jenis kelaminnya, ada genetika, mungkin faktor genetika, ada penyakit bawaan mungkin, lalu ada sikap dan kebiasaan hidup yang akhirnya malah menimbulkan efek samping obat. Terus yang kedua dari segi ekstrinsik pasien itu contohnya seperti dari dokter. Nah, mungkin kalau dokter ini salah memberikan resep atau mungkin tidak menanyakan terlebih dahulu apakah pasien tersebut ada alergi tertentu atau tidak. Lalu dari lingkungan, nah itu juga merupakan faktor ekstrinsik yang menyebabkan munculnya efek samping obat tadi. Terus yang kedua adalah faktor obatnya. Ini dari obatnya sendiri. Jadi secara intrinsik dari obat, jadi dari komposisi atau senyawa yang terkandung dalam obat yang akhirnya memicu alergi contohnya. Terus yang kedua pemilihan obat. Nah, mungkin obatnya mungkin terlalu keras atau dosisnya terlalu tinggi yang akhirnya malah menimbulkan efek samping obat tertentu. Terus yang ketiga cara penggunaan obat. Nah, mungkin sausnya sausnya diinjeksikan misalnya atau
atau mungkin seharusnya dikonsumsi secara oral, malah dibalik ya, yang oral jadinya malah diinjeksikan, terus yang diinjeksikan akhirnya malah di oral, itu contohnya. Di cara penggunaan obat yang tidak tepat akhirnya juga akan menyebabkan timbulnya efek samping obat. Terus yang berikutnya adalah interaksi antar obat. Nah, mungkin kalau menggunakan beberapa obat sekaligus, misalnya ada 2 penyakit yang berbeda ya. Contohnya itu seperti mungkin penyakit hipertensi, terus ada sakit jantung. Nah, mungkin antara kedua obat tersebut ada yang senyawanya itu malah saling menimbulkan efek atau dampak atau memicu timbulnya penyakit lainnya. Oke, silakan. Nah, silakan lagi. Jadi ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya efek samping obat tadi. Yang pertama, perlu adanya pengkajian. Jadi obat yang ibaratnya obat yang diedarkan itu harus ada pengkajian lebih lanjut, senyawa apa sih yang terkandung dalam obat tersebut. Lalu ditanyakan pada pasiennya juga apakah ada alergi tertentu pada jenis-jenis obat tertentu atau pada senyawa tertentu, atau apakah obat tersebut dapat menyebabkan timbulnya efek samping tertentu pada pasien yang mengkonsumsinya. Nah, itu perlu kajian-kajian lebih lanjut terkait dengan itu. Terus yang kedua, menggunakan obat bila indikasinya jelas. Maksudnya itu adalah kalau penyakitnya sudah jelas, penyakit A atau penyakit B, nah baru bisa diberikan obat yang sesuai dengan jenis penyakitnya. Tapi kalau penyakitnya masih belum pasti dan belum jelas, nah jadi sebaiknya tidak diberikan resep obat tertentu dulu. Terus yang ketiga, menghindari pengobatan banyak jenis obat. Jadi kalau bisa obat yang dikonsumsi itu jangan berbarengan. Misalnya ada 2 jenis penyakit yang diderita seseorang. Nah, penggunaan obatnya kalau bisa jangan berbarengan. Nah, mungkin satu persatu terlebih dahulu. Mungkin mana yang lebih urgent yang harus diutamakan. Nah, itu yang harus didahulukan. Jadi setelah itu selesai baru dikonsumsi. Nah, bagaimana kalau seandainya memang kedua-duanya itu sangat urgent dan harus dikonsumsi setiap hari, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, kalau seandainya seperti itu harus ada kajian lebih lanjut apakah jika obat-obatan tersebut dikonsumsi secara bersamaan apakah akan memberikan dampak lebih lanjut atau akan menimbulkan efek samping terhadap pasiennya. Lalu yang keempat adalah memperhatikan secara khusus pada anak dan bayi, lansia, dan pasien dengan penyakit khusus. Jadi lebih ke penentuan dosis. Nah, mungkin lebih dosisnya itu tidak bisa disamakan antara anak atau bayi, lansia, dan juga pasien-pasien dengan penyakit khusus dengan orang dewasa. Dengan yang tidak ada penyakit bawaan, tidak ada penyakit khusus tertentu. Lalu yang terakhir adalah melakukan evaluasi pengobatan. Jadi hasil dari pengobatan tersebut diamati, ibaratnya gitu, diamati apakah efektif, apakah menimbulkan efek samping atau tidak. Ini mungkin kalau evaluasi pengobatan ini lebih cocok digunakan pada obat-obatan yang mungkin baru ditemukan atau yang baru diluncurkan. Dan juga baru keluar hasil uji klinisnya. Nah, penanganannya apa saja sih kalau terjadi efek samping obat tadi? Nah, yang pertama dengan cara melakukan penghentian pengobatan. Terus yang kedua tergantung dari efek samping obat dan kondisi pasiennya. Jadi misalnya itu kayak pasien tuberkulosis atau pada pasien-pasien yang ada penyakit TBC. Nah, bagaimana sih apakah dia harus ada penanganan khusus? Kalau namanya TBC ini kan tidak boleh dihentikan ya, pengobatannya harus secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sekali dihentikan dia harus diulang lagi dari awal. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan dengan kondisi pasiennya.
apakah misalnya ini ya dampaknya itu apakah sudah dampak dari efek samping obat itu apakah masih gejala itu masih ringan, apakah sedang atau sudah sangat buruk atau sudah berat. Nah, kalau misalnya efek sampingnya ini mungkin misalnya memicu akhirnya memicu penyakit baru, nah itu kan berarti harus dihentikan. Nah, kalau misalnya penyakitnya efek samping obatnya hanya ringan, misalnya mengantuk, nah berarti kan lebih ini ya, lebih ke bahwa ternyata pasien tersebut tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut saat sedang membawa kendaraan, juga seperti itu. Oke, ini beberapa kondisi ini ya, beberapa kondisi pasien. Yang pertama berupa gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal ini ada dua, contohnya itu gagal ginjal dan juga sindroma nefrotik. Nah, jadi kalau untuk gagal ginjal, obat yang digunakan ada berupa digoxin, furosemid, dan juga aspirin. Nah, efek yang ditimbulkan dari obat-obatan tersebut berupa ototoksisitas. Jadi ada ini yang menimbulkan keracunan, lalu juga bisa meningkatkan urea darah, lalu juga insufisiensi ginjal semakin memberat. Jadi ibaratnya penyakit ginjalnya malah semakin memperburuk ya. Lalu ada keracunan digitalis, ada risiko ototoksisitas, lalu ada meningkatnya pendarahan pada uremia, dan yang kalau pada sindroma nefrotik itu obat yang biasa digunakan yaitu prednisolan dan juga diuretik. Nah, itu efek yang mungkin ditimbulkan adalah meningkatnya risiko terjadi efek samping obat. Lalu yang kedua adalah penyakit gangguan hati. Nah, gangguan hati ini ada 3 jenis, ada berupa edema dan asites prekoma, ada obstruksi jaundice, lalu ada berupa sirosis. Nah, kalau untuk edema dan asites prekoma itu jenis obat yang biasa digunakan adalah diuretik, dan efek yang mungkin ditimbulkan adalah bila tidak diperhatikan itu dapat menyebabkan ensefalatopati. Sedangkan kalau untuk gangguan hati berupa obstruksi jaundice, obat yang digunakan adalah antikoagulan oral. Nah, efek yang mungkin ditimbulkan adalah peningkatan respon. Dan kalau untuk sirosis, itu obat yang biasa digunakan adalah lidocaine. Lalu juga efek yang ditimbulkan berupa toksisitas berat pada sistem saraf pernafasan, ini ya, pernafasan perginya. Terus yang ketiga, gangguan gastroduodenal. Itu jenis penyakitnya seperti ulcus pepticum, juga gastroenteritis akut. Nah, beberapa efek yang mungkin ditimbulkan adalah memperburuk atau menimbulkan gagal jantung. Lalu kalau yang untuk gastroenteritis akut, itu efek yang mungkin ditimbulkan adalah ini ya, menimbulkan kehamilan, karena ini dia kontrasepsinya berupa kontrasepsi oral. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya sampai dihentikan, itu akan bisa menyebabkan kehamilan. Lalu yang keempat yaitu gangguan jantung, ada berupa gagal jantung, penyakit jantung pulmoner, dan juga hipertensi. Nah, kalau untuk gagal jantung, dari konsumsi obat-obatan yang tertulis, efek yang mungkin ditimbulkan bisa memperburuk dan menimbulkan gagal jantung. Sedangkan pada penyakit jantung pulmoner, dari mengkonsumsi obat digoxin itu akan bisa menimbulkan efek peningkatan tekanan darah atau keracunan digitalis. Jadi kalau keracunan digitalis ini maksudnya itu dia tidak bisa tidak bisa menggunakan jam tangan atau berdekatan dengan berdekatan dengan alat digital, karena dia akan akhirnya akan mempercepat kerja jantung.
Lalu kalau untuk gangguan jantung berupa hipertensi, nah dampak yang bisa ditimbulkan yaitu peningkatan tekanan darah atau juga penurunan tekanan darah. Lalu yang kelima berupa gangguan hematologi. Nah, gangguan hematologi ini contohnya seperti gangguan pendarahan, gangguan tromboembolitik, dan juga anemia megaloblastik. Nah, efek-efek yang ditimbulkan dari penyakit tertentu dan dari obat yang dikonsumsi seperti resiko pendarahan meningkat, lalu banyak obat yang dapat memodifikasi respon antikoagulasi oral. Jadi dia bisa menyebabkan bisa menyebabkan penggumpalan pada darah, dan kalau yang anemia itu bisa efek samping yang mungkin bisa ditimbulkan berupa depresi hemapotik. Nah, yang keenam gangguan psikologis. Nah, contohnya itu seperti skizofrenia, epilepsi, penyakit cerebrospinal. Nah, kalau untuk penyakit skizofrenia itu dapat memperberat kelemahan otot. Sedangkan kalau epilepsi, efek dari mengkonsumsi obat-obatannya itu dapat menimbulkan kejang. Sedangkan kalau pada penyakit cerebrospinal dengan mengkonsumsi obat ergotamin itu efek yang mungkin ditimbulkan yaitu iskemik. Lalu yang ketujuh, gangguan rematik. Nah, jadi ada SLE, ada hiperuresimia. Nah, obat yang digunakan ada berbagai macam jenis obat untuk SLE. Sedangkan kalau untuk hiperuresimia itu ada obat berupa tiazid. Nah, efek yang mungkin ditimbulkan dari ini ada berbagai macam jenis obat untuk penyakit SLE, yaitu meningkatkan terjadinya reaksi obat. Sedangkan kalau pada hiperuresimia itu dapat efek yang dapat ditimbulkan yaitu adanya serangan gout. Yang kedelapan, gangguan pernafasan asma. Nah, jenis obat yang digunakan yaitu adrenoseptor. Nah, efek yang mungkin ditimbulkan dari mengkonsumsi obat tersebut yaitu bronkospasma akut. Lalu yang kesembilan, gangguan endokrin seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, ada hipertiroidisme. Nah, ini dari mengkonsumsi obat-obatan untuk diabetes mellitus, itu efek yang mungkin ditimbulkan yaitu memperparah diabetes atau malah mempersulit pengontrolan diabetes. Nah, kalau untuk obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengatasi penyakit hipotiroid, itu dapat meningkatkan respon. Sedangkan kalau hipertiroid itu efek yang mungkin ditimbulkan dari mengkonsumsi obatannya yaitu untuk menurunkan respon dan juga kontrasepsi oral. Ini beberapa kondisi penyakit, terus obat-obatan yang digunakan dan efek yang mungkin ditimbulkan. Jadi intinya adalah sebenarnya dari penggunaan berbagai macam obat-obatan itu hampir sebenarnya mayoritas obat-obatan yang kita konsumsi itu ada efek sampingnya. Cuma besar atau kecil dari efek samping yang ditimbulkan oleh suatu obat, nah itu tergantung dari kondisi kita sebagai individu, tergantung dari apakah kita mempunyai penyakit bawaan ataukah misalnya kita punya alergi tertentu dengan senyawa tertentu yang ada dalam obat. Tapi kalau misalnya orang yang normal atau yang tidak punya penyakit bawaan dan tidak punya alergi, nah biasanya efek samping dari mengkonsumsi obat itu biasanya tidak terlalu signifikan. Yang paling sering mungkin hanya mungkin merasa mengantuk, mungkin agak lemas, seperti itu ya, seperti beberapa obat-obatan seperti obat batuk ya, terutama untuk obat batuk, obat demam, obat flu. Nah, itu biasanya gejala-gejala yang paling umum ya, atau efek samping yang paling umum dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah itu ya. Biasanya menyebabkan kita jadi ngantuk, jadi mudah lelah, lemas, seperti itu.
Tapi kalau misalnya ini ya, kalau untuk orang-orang dengan situasi khusus atau dengan punya penyakit bawaan tertentu, nah itu punya dampak lebih lanjut lagi, apalagi kalau orang yang punya alergi. Nah, itu bisa malah memperburuk kondisinya kalau dia mengkonsumsi obat-obatan yang dapat memicu timbulnya alergi atau yang dapat memicu tadi ya, yang dapat memperparah penyakit bawaan yang ia miliki. Makanya kalau untuk orang dengan kondisi penyakit bawaan atau orang yang punya alergi terhadap obat-obatan itu perlu ini ya, perlu betul-betul dikaji ulang dan perlu kehati-hatian dalam memberikan obat. Berbeda dengan kita yang tidak ini ya, tidak memiliki alergi ataupun penyakit bawaan. Jadi tidak terlalu dampak dari mengkonsumsi obat-obatan tertentu itu tidak terlalu signifikan. Paling hanya gejala-gejala ringan lah yang ditimbulkan. Nah, kenapa sih kadang-kadang efek samping obat itu bisa muncul? Nah, jadi tidak selalu efek samping obat itu akan muncul. Mungkin ada beberapa kalau kalian mungkin mengecek dari ini ya, kan biasanya dalam botol obat itu ada lembaran-lembaran keterangan tentang komposisi obat, tentang efek samping yang mungkin ditimbulkan, dan juga ini ya berapa jumlah atau takaran obat yang harus dikonsumsi. Nah, biasanya pada akan ada bagian ini ya, bagian efek samping obat yang mungkin ditimbulkan. Nah, jadi tidak semua efek samping obat yang tertulis di sana itu akan muncul, tidak akan selalu. Tapi tergantung kenapa bisa muncul atau kenapa bisa tidak muncul, itu tergantung dari ini ya, tergantung dari berapa banyak kita mengkonsumsi dan juga tergantung dari kondisi tubuh kita saat kita mengkonsumsi obat tersebut. Jadi kalau bagi orang yang kita anggap aja semua orang itu sama ya, itu dalam keadaan normal semua, tidak ada alergi dan tidak ada penyakit bawaan. Nah, pada saat mengkonsumsi obat tersebut, antara si A dan si B yang mungkin si A dalam kondisi fisik yang kuat atau imunnya tinggi, sedangkan si B itu mungkin dalam imun yang rendah pada masa dia mengkonsumsi obat tersebut. Nah, itu hasilnya juga akan berbeda. Dan juga jumlah yang dikonsumsi. Nah, obat itu kan ada batasnya, ada batas berapa kali sehari, apakah setelah makan atau sebelum makan dikonsumsi. Nah, jika kalau kita mengikuti aturan, kemungkinan besar untuk timbulnya efek samping obat itu akan semakin minim. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi obatnya tidak sesuai dengan aturannya, nah itu akan menimbulkan dampak lanjutan dari mengkonsumsi obat tersebut. Jadi ya. Oh ya, ada tugas untuk pertemuan ini. Nih, tadi kan efek samping obat itu kan ada yang dapat diperkirakan dan ada yang tidak dapat diperkirakan. Nah, saya minta dibuat papernya terkait tentang contoh seperti contoh obatnya, terus contoh efek samping obatnya, terus dampaknya terhadap pasien apa. Contohnya seperti itu ya, komposisi isinya. Jadi tentang efek samping obat yang dapat diperkirakan dan juga efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan. Jadi misalnya dari aksi farmakologik yang berlebihan, diambil, ini kan ada 3 ya, ada 3 ada 4. Terus atau mau ambil contoh yang lain juga boleh, tapi kalau bisa jangan keluar dari ini ya, jangan keluar dari topik. Jadi ambil setidaknya satu contohnya, contoh penyakitnya apa, obatnya apa, efek samping obatnya apa, terus dampaknya terhadap pasien itu apa saat efek samping obat itu apa yang muncul. Yang kedua juga seperti itu, respon terhadap penggantian obat, contohnya apa, contoh ini ya, contoh obatnya itu apa, dampaknya itu apa. Yang ketiga juga efek samping yang bukan efek utama, contoh obatnya itu apa, efek samping obatnya itu apa, terus dampak ke pasiennya itu apa. Sama halnya juga dengan efek samping obat yang tidak diperkirakan. Jadi setidaknya ada 6 contoh yang yang dikumpulkannya, yang dituliskan. Seperti biasa kalau paper dengan saya, jangan lupa dicantumkan sumber kutipannya, terus juga referensinya, gunakan bagaimana sih cara mencantumkan sumber kutipan yang baik dan benar, bagaimana cara membuat referensi atau daftar pustaka yang baik dan benar, terus juga diperhatikan penggunaan huruf kapital, IYD, dan lain sebagainya. Tidak perlu pakai cover, tidak perlu pakai daftar isi,
Seperti biasa, paper dengan saya kayak mana? Cukup isinya saja, nama mungkin di atas, name, terus isinya saja. Mungkin bisalah sekitar 3-5 lembar. Nanti silakan disubmit ke LMS. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah absen semua? Ya. Mau lihat yang efek samping yang dapat diperkirakan tadi, Bu? Yang ESO tadi, Bu. Bentar. ESO. Kenapa? Efek samping. Bentar. Efek samping yang dapat diperkirakan. Oh, yang dapat diperkirakan. Setelah slide ini, Bu. Nih. Ini. Ya. Oke. Kita tuh buatnya seperti ini ya, Bu ya. 1, 2, 3 gini, Bu ya. Iya. Ya dibuat 1, 2, 3. 1, aksi farmakologi yang berlebihan. Ambil salah satu contoh aja. Contoh penyakitnya apa, obatnya apa, efek samping obatnya apa. Lalu ini ya dampak terhadap, kalau misalnya efek sampingnya muncul, gejalanya itu apa, atau dampaknya kepada pasien apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi untuk yang efek samping yang dapat diperkirakan itu ada 3. Ada 3 contoh, masing-masing 1. Yang tidak dapat diperkirakan juga ada 3 contoh, masing-masing juga 1. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait materi ini? Bu, saya belum absen, Bu. Oh iya. Silakan absen bagi yang belum sempat absen tadi. Baik, Bu. Kalau nanti tiba-tiba ada mau ditanyakan terkait dengan materi ini, silakan diajukan di forum diskusi di LMS. Ketika saya ngecek nanti soal saya balas. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu perkuliahan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.